Dan saya tidak benci sama Jokowi sampai sekarang. Saya marah sama Tapi Anda kebijakannya. kecewa dengan sistemnya. Tahan dulu, Gus Nur, bagaimana, Bang Rismon? Seandainya sedikit-sedikit, seandainya ini, maaf ya, seandainya Pak Jokowi wafat, meninggal nanti suatu saat, saya mau mensolati jenazahnya. Oke, baik. Ada urusan sama Baik, Gus Nur. mau Pak. Jadi sekarang setelah menerima amnesti, apa rencana Anda? Apa yang akan dilakukan, Gus Nur? Nah, jadi begini, sebelum saya bahas masalah itu, Mbak, jadi saya menyempurnakan tadi Bang Rismon dan teman-teman tadi itu. Jadi memang 10 tahun rezim Jokowi itu benar-benar rezim laknatullah kalau bahasa saya. Oke. Jadi Kita fokus di bagian Anda diberikan amnesti ya, Gus Nur. Silakan. Gus, saya langsung to the point aja ya, nggak apa-apa. Soal pemindahan podcast ijazah palsu Jokowi saat itu, Anda merasa jadi korban political trial atau bukan? ya, 1.000.000% saya korban politik. Saya korban kriminalisasi hukum. Kenapa Anda merasa begitu? Kenapa Anda merasa Anda sebagai korban? Selama 10 tahun rezim Jokowi, saya orang yang paling kritis, saya orang yang paling marah. Bahkan setiap menit mungkin hidup saya itu saya persembahkan untuk marah kepada rezim, kepada sistem, kepada semua kebijakan rezim Jokowi. Maka sejak itulah saya diserang habis-habisan, ya, dibunuh karakter saya, dibunuh ekonomi saya, usaha saya oleh relawan-relawannya. Tiada hari tanpa bertarung di medsos. Pengajian saya dibubarkan, saya beli tanah bangun pesantren dibubarkan, di mana-mana saya didemo. Seperti itu kurang lebihnya. Momen lucu terjadi ketika Gus Nur membuat pembawa acara menjadi panik mendengar statementnya yang menyatakan rezim Jokowi rezim laknatullah. Tentu saja pernyataan itu membuat presenter jadi panik dan langsung mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain. Jadi memang 10 tahun rezim Jokowi itu benar-benar rezim laknatullah kalau bahasa saya. Oke. Jadi kita fokus di bagian Anda diberikan amnesti ya, Gus Nur. Silakan. Saya memahami Pak Ustadz benci dengan Pak Jokowi, ya, sangat benci. Saya mau ngomong apa kalau orang udah benci, mau diajak ngobrol juga nggak bisa. tidak. Ya. Tidak, saya mau tanya, saya tidak benci sama Pak Jokowi. Sekarang Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden. Nah sekarang tidak. Saya presidennya tidak adalah Pak benci sama Prabowo. Pak Jokowi. Apakah Pak Prabowo mau dikutak-kutik lagi ijazahnya? Ini pertanyaan saya. Apakah Anda mau kutak-kutik ijazahnya Pak Prabowo? Itu tolong dijawab. Ini Pak Rismon juga saya nih. Tidak. Ya kan? Ahlinya Ya, nih. Saya jawab, jangan dipotong ya. Saya tidak pernah benci sama Pak Jokowi. Agama saya melarang benci sama orang. Yang saya benci sistemnya, kebijakannya, rezimnya, bukan orangnya. Mendengar pernyataan itu, relawan tuwir Joko Widodo, Norman Hadinugoro, mengatakan bahwa Gus Nur sangat membenci Joko Widodo, jadi percuma berbicara dengannya. Namun pernyataan relawan itu langsung dibantah oleh Gus Nur dengan mengatakan bahwa dia tidak membenci Joko Widodo secara pribadi, dan seandainya Jokowi meninggal, dia mau menyolati Joko Widodo, yang membuat relawan hanya terdiam. Dan saya tidak benci sama Jokowi sampai sekarang. Saya marah sama Tapi Anda kebijakannya. kecewa dengan sistemnya. Tahan dulu, Gus Nur, bagaimana, Bang Rismon? Seandainya sedikit-sedikit, seandainya ini, maaf ya, seandainya Pak Jokowi wafat, meninggal nanti suatu saat, saya mau mensolati jenazahnya. Oke, baik. Ada urusan sama Baik, Gus Nur. mau Pak. dosa lo membenci orang itu. Nah, yang kedua, saya yakin ijazahnya Pak Prabowo asli. Saya yakin, aku yakin. Jadi tidak dikutak-kutik ya? Tapi kalau ijazahnya Pak Jokowi, sampai saya di penjara 4 tahun, ijazah aslinya tidak pernah muncul di sidang. Saya pernah ngomong sama jaksanya, Pak Jaksa, hadirkan ijazah aslinya di sini di depan hakim. Kalau ada, saya cium kakimu dan saya siap minta maaf kepada keluarga besar Pak Jokowi.